perjalanan pulang dari asistensi Paskah, saya dibuat tersenyum dengan sebuah tulisan di bokong sebuah kendaraan. Sebuah kalimat yang beberapa tahun silam pernah menjadi demikian viral. "Piye, isih penak jamanku to?" Tulisan itu lengkap dengan close up wajah seorang tokoh nasional. Lalu angan saya terbawa dan larut dengan tulisan itu. Gimana? Masih enak saat kemana-mana gak harus pakai masker atau gak ribet dengan hand sanitizer kan? Masa lalu seringkali terasa nyaman dan aman. Apalagi ketika masa sekarang penuh dengan perjuangan dan kesulitan. Jelas-jelas kita sudah ada di masa kini, tapi kita masih terjebak pada romantisme masa lalu. Dalam perjalanan itu pula saya jadi teringat dengan kisah para murid setelah peristiwa penyaliban Yesus. Mereka sungguh berada dalam situasi yang serba sulit, terutama ketika pemimpin yang selama ini mereka harapkan menjadi tokoh pembaharu ternyata berakhir tragis di kayu salib. Atas peristiwa salib yang menyesakkan itu, para murid memilih mundur, kembali ke masa lalu yang terasa lebih mengenakkan, nyaman, dan tentu saja tidak menakutkan. Rekaman kisah para murid ini dapat kita temukan dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1-14. Pada bagian awal dikisahkan kembalinya para murid menjadi nelayan, menangkap ikan. Masa lalu sebagian besar para murid adalah nelayan, maka mereka pun mundur kembali menjadi nelayan. Enak jadi nelayan ketimbang diuber-uber dan ditangkap kan? Kengerian pengalaman salib membuat para murid tidak nyaman. Mereka merasa frustasi dan kesepian karena ditinggalkan Yesus. Akibatnya mereka membayangkan kehidupan masa lalu mereka lebih mengenakkan. Mereka pun kembali ke dunia mereka sebelumnya, yaitu menjadi nelayan. Impian mereka bahwa pengalaman masa lalu terasa mengenakkan ternyata keliru. Semalam-malaman mereka berjuang, tetapi tidak menangkap apapun. Angan-angan mereka sama sekali tidak terwujud. Membaca kisah ini, kita diajak untuk mengingat peristiwa awal perjumpaan Yesus dengan Simon. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan apapun. Lalu Yesus memberi perintah, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Peristiwa di Danau Tiberias menjadi salah satu momentum bagi para murid untuk sampai pada pengalaman akan buah-buah salib. Sehebat apapun usaha manusia akan menjadi sia-sia ketika hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Siapa yang bisa melawan kepiawaian para murid dalam menangkap ikan? Rasanya tidak diragukan lagi keahlian para murid dalam hal itu. Toh demikian, mereka gagal. Namun, kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus menjadi kehadiran yang mengubah. Ketika para murid mengikuti perintah Yesus, maka mukjizat terjadi. Kehadiran Yesus Kristus adalah kehadiran yang mengingatkan, meneguhkan, dan sekaligus memberkati. Hanya dengan mengikuti perintahnya, para murid mampu menangkap
ikan dalam jumlah besar. Dan hebatnya, jala mereka tidak koyak. Pengalaman para murid adalah juga pengalaman konkret yang kita alami. Pada masa pandemi ini, angan-angan kita dibawa pada masa lalu. Betapa mengasihkan bepergian kemanapun tanpa harus dibebani dengan segala resiko tertular virus. Betapa bahagianya bisa bertemu dengan sahabat, selfie-selfie, kulineran tanpa harus mengenakan masker. Kita pun sering berteriak rindu datang ke gereja dan mengikuti perayaan Ekaristi. Kita sudah bosan dengan Ekaristi online. Lucunya, begitu ada kesempatan bisa mengikuti misa offline, spontan kita berbisik, ternyata lebih enak misa online ya. Para murid juga mengalami yang begituan. Tapi itu hanya sebentar saja. Mereka segera bangkit dari duduk, berdiri dan bergerak karena kehadiran dan penyertaan Yesus Kristus. Maka jika kita terjebak pada romantisme masa lalu, jangan-jangan loh ya, kita belum sampai pada pengalaman akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Nyatanya hidup kita tidak berubah, padahal kebangkitan Yesus Kristus adalah kehadiran dan penyertaan yang mengubah hidup. Jika demikian, tak perlu malu. Mari kita akui itu. Kita akui bahwa kebangkitan Yesus belum kita rasakan secara sungguh dalam diri. Kita tak sendiri. Kita adalah situasi yang sama. Mari kita berjuang bersama-sama. Kita saling membantu untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit, lalu melangkah dan bergerak untuk mengatasi situasi yang kini kita alami bersama. Bersama Yesus kita pasti kuat. Dalam Yesus kita mampu berubah. Hanya Yesuslah andalan hidup kita. Tuhan memberkati. Berkah dalam.